Hello everyone, saya Ranet Simamondole. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana hasil rancangan prototipe yang dibuat oleh Winning International Group demi kelancaran operasional perusahaan. Winning merupakan diversified konglomerat dengan bisnis di berbagai bidang termasuk ship owning, shipping operation, maritime transshipment, ship management, mining development, dan railway construction. Perusahaan ini berkantor pusat di Singapura, melalui kantor cabang dan anak perusahaannya di berbagai tempat seperti Beijing, Qingdao, Guinea, dan Indonesia. Winning menyediakan land logistik, maritime logistik, dan ocean transportation service yang handal dan hemat biaya dengan membawa bauksit, alumina, nikel, biji besi, dan general cargo untuk klien di seluruh dunia. Saat ini Winning mengoperasikan lebih dari 100 kapal dengan armada milik sendiri, terdiri dari 43 capesize bulk carriers dengan total kapasitas lebih dari 8 juta DWT. Total kapasitas armada kami merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Winning Transshipment Fleet mengoperasikan 9 large-scale floating cranes, sekitar 100 bars, ocean tugboats, harbor assist tugboats, bunker tankers, dan floating docks untuk membentuk maritime transshipment system yang mampu menampung 50 juta ton kapasitas transshipment per tahun. Prototipe dalam design thinking dapat diartikan menjadi pembuatan model sederhana dengan biaya yang rendah untuk berbagai solusi yang ada. Dengan membuat prototipe, kita dapat melihat solusi terbaik yang dapat menjawab masalah pengguna. Winning memiliki contoh prototipe yang merupakan hasil inovasi yang mana perusahaan ingin mencoba hal baru yang belum pernah dilakukan. Winning menerapkan design thinking menggunakan beberapa konsep scamper, yaitu substitute dan modify, dengan upaya ingin memaksimalkan operasional agar lebih efektif dan efisien. Dengan membuat prototipe, Winning ingin melihat apakah pendistribusian hasil tambang pada operasional transshipment dapat menggunakan jenis kapal yang lain ataupun memodifikasi kapal yang sudah ada untuk mempersingkat waktu perjalanan. Dari hasil analisa perusahaan, pendistribusian bauksit atau hasil tambang dapat menggunakan jenis kapal yang lain seperti self-propeller barge untuk menggantikan barge. Beberapa keunggulan yang dimiliki SPB dibanding barge tongkang antara lain: yang pertama, SPB mampu mengurangi biaya operasional dalam pendistribusian muatan dan mampu bekerja secara optimal dan fungsional dibanding tongkang yang harus dipasangkan dengan tugboat sehingga harus mengeluarkan biaya operasional dan maintenance untuk dua kapal. Kemudian yang kedua, SPB dapat menampung muatan hingga 12.000 ton dibanding tongkang yang hanya mampu menampung sekitar 7.000 sampai 8.000 ton. Kemudian yang ketiga, SPB memiliki kemudahan dalam bermanuver karena memiliki mesin untuk bergerak sendiri dibanding tongkang yang harus ditarik oleh tugboat dan memiliki risiko tinggi dalam keselamatan operasional sehingga memerlukan perhatian khusus dan tenaga-tenaga yang ahli dalam pengoperasiannya. Dengan pertimbangan tersebut, Winning memutuskan untuk mencoba beralih dari barge ke self-propeller barge. Winning tidak ingin terburu-buru untuk membeli kapal tersebut, namun memilih untuk mendesain terlebih dahulu sebuah prototipe kapal SPB. Winning ingin menguji bagaimana dampak dari kapal tersebut dalam operasional perusahaan. Winning merancang prototipe tersebut menggunakan barge yang sudah dimiliki. Barge ini akan dilengkapi dengan mesin penggerak dan akomodasi layaknya SPB. Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan spare parts serta galangan kapal milik sendiri, Winning akhirnya mampu menciptakan prototipe SPB dengan kapasitas muatan kurang lebih 6.000 ton. Dengan kapasitas muatan tersebut, prototipe SPB ini siap digunakan untuk uji coba dalam operasional perusahaan. Berikut adalah prototipe SPB yang dirancang oleh Winning, yang bernama SPB Winning Nuna 10. Nama tersebut merupakan nama barge yang digunakan Winning untuk menjadi bagian dari rancangan prototipe SPB. Berikut adalah ship particular atau spesifikasi prototipe SPB Winning Nuna 10.
Berikut adalah proses sandar dari prototipe SPB Winning Nunes 10. Pada video ini, prototipe SPB Winning Nunes 10 dapat melakukan sandar menggunakan mesin penggeraknya sendiri, walaupun masih dibantu oleh assist tuck. Berbeda dengan bars pada umumnya yang tidak memiliki mesin, di mana bars itu harus dipandu oleh kapal tugboat dalam proses sandar. Seperti ini kira-kira gambaran ketika bars yang tidak memiliki mesin ditarik oleh kapal tugboat. Berikut adalah tabel Voyage prototipe SPB dan bars tanpa mesin. Tabel ini merupakan jumlah trip muatan yang dapat ditempuh dalam sebulan. Dari dua tabel tersebut, prototipe SPB dapat membawa muatan sebanyak 23 kali dalam sebulan, sedangkan bars biasa hanya mampu membawa muatan sebanyak 15 kali dalam sebulan. Hal ini menandakan bahwa SPB mampu membawa muatan lebih banyak dibanding bars biasa, sehingga dapat mempersingkat waktu pendistribusian hasil tambang yang mana akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya kapal SPB ini dapat menjadi suatu kelebihan bagi Winning karena dapat memangkas waktu pendistribusian hasil tambang yang dimiliki. SPB ini juga dapat menjadi opsi bagi perusahaan tambang sekitar yang ingin menggunakan jasa dari kapal tersebut. Perusahaan pencharter tidak perlu menyewa satu set tugboat dan bars yang memerlukan biaya sewa yang lebih mahal. Cukup dengan SPB bisa membawa muatan lebih banyak dan lebih cepat. Winning melihat hasil desain prototipenya mampu digunakan dalam operasional. Dari hasil inovasi desain prototipe SPB Winning Nunes 10, perusahaan memiliki opsi lain selain membeli kapal SPB dengan menerapkan metode scamper modify. Bars yang biasa digunakan dapat dimodifikasi menjadi kapal SPB. Didukung oleh fasilitas galangan milik Winning, dapat memudahkan pembuatan kapal SPB guna menambah armada kapal demi kelancaran operasional perusahaan. Winning juga bisa melihat hal ini sebagai peluang untuk memproduksi kapal SPB buatan sendiri dan dijual ke pasar global demi meraup keuntungan di bidang yang lain. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana hasil rancangan prototipe yang dibuat oleh Winning International Group. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam entrepreneur.